Oke anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dengan Pak Prio untuk pembelajaran jarak jauh minggu ini, yaitu minggu keempat ya, minggu keempat bulan Maret tahun 2021. Kita akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Nah, ini sebenarnya materi pencemaran lingkungan adalah materi yang sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali untuk menambah wawasan kita di dalam memahami tentang kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan, yaitu adanya di bab 3 semester 2. Jadi anak-anak, kita harus tahu bahwa pencemaran lingkungan itu banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya, misalnya pada saat kita keluar, ada seseorang yang mengendarai motor, knalpotnya dibisingkan atau dibobok ya. Pada saat knalpot dibobok, itu ternyata menimbulkan suara yang sangat berisik. Suara yang berisik itu tentu saja mengganggu kita, dan itu juga bisa dikategorikan yang namanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan pada suara. Jadi pencemaran lingkungan itu suara juga termasuk dalam kategori pencemaran lingkungan. Nah, kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama, untuk pembahasan kita kali ini kita fokus kepada pencemaran air ya. Di sekolah kita kan di sampingnya itu ada semacam kali besar ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalinya itu berwarna hitam. Pada saat kali berwarna hitam, itu merupakan salah satu contoh indikator bahwa kali tersebut sudah tercemar oleh bahan-bahan yang sangat berbahaya. Jadi kalinya sudah tercemar, jadi airnya tersebut tidak bisa dikonsumsi oleh kita, atau dipakai mandi saja itu bisa berbahaya. Ya, maka dari itu jangan sekali-kali kita memanfaatkan kali yang ada di dekat sekolah kita, karena ada indikasi bahwa airnya sudah tercemar. Tercemar dari apa? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, pengertian pencemaran air. Jadi yang dimaksud dengan pencemaran air adalah perubahan keadaan air di suatu tempat akibat aktivitas manusia. Suatu perubahan keadaan air di suatu tempat akibat aktivitas manusia. Nah, perubahan yang terjadi itu bisa berupa bau, warna, dan rasa air ya. Mungkin pada tahun 60-an, kali-kali yang ada di DKI Jakarta, berdasarkan dokumen-dokumen yang bisa kita lihat ya di internet atau di media-media, itu bisa kelihatan bahwa kali yang ada di DKI itu berwarna bening ya, bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk hal lain, bahkan bisa dipakai untuk minum. Tetapi berbeda dengan kondisi kali yang ada pada saat sekarang. Jarang ditemui kali-kali yang sangat bersih atau airnya jernih. Itu kebanyakan kali yang ada di kita ini sudah tercemar ya, bisa kita lihat ya. Tadi kalau salah satu indikator bahwa kali itu sudah tercemar, yaitu bisa dilihat dari baunya. Coba nanti kamu ambil sampel lah kali yang ada di dekat sekolah kita ya. Kamu rasakan baunya itu seperti apa ya. Kamu cium baunya seperti apa. Warnanya pasti bukan
jernih lagi, ya bening lagi, tapi warna sudah berubah menjadi warna hitam. Dan rasa airnya juga sudah tidak bisa kita konsumsi, karena tadi mungkin banyak tercemar bakteri atau virus-virus akibat kondisi air yang sangat kotor. Jadi beda kali yang ada di masa lampau, ya mungkin di tahun 60-an dengan kali-kali yang ada di saat sekarang. Jadi gitu. Jadi yang dimaksud dengan pengertian pencemaran air yaitu perubahan keadaan air di suatu tempat akibat aktivitas manusia. Di sini kita garis bawahi akibat aktivitas manusia. Jadi ada interaksi, jadi ada dampak akibat aktivitas manusia, dampaknya terhadap pencemaran air. Indikatornya apa? Tadi bau, warna, dan rasa air. Nah, kemudian anak-anak, kita tahu bahwa sumber pencemaran air itu bisa disebabkan salah satunya yaitu akibat limbah pertanian. Sekarang timbul pertanyaan kita, Pak, di kota-kota besar kan nggak ada pertanian, ya. Tapi bisa juga limbah-limbah tersebut yang ada di kota-kota besar bisa mencemari dari air yang ada di sekitar kita. Limbah pertanian itu salah satunya yaitu penggunaan pestisida dan penggunaan pupuk. Penggunaan pestisida tujuannya kan baik, ya. Pestisida kan digunakan untuk mengurangi hama yang ada pada pertanian. Tapi di satu sisi kita dapat manfaatnya, yaitu hasil pertanian mungkin bisa melimpah, tetapi dampaknya dari penggunaan pestisida bisa pencemaran air yang ada di lingkungan, penggunaan pestisida dan juga pupuk. Terus yang kedua adalah limbah industri atau limbah pabrik. Ada limbah industri, limbah pabrik, limbah rumah tangga, contohnya itu sampah, deterjen, dan bahan-bahan kimia lain. Makanya kita jangan sekali-kali membuang sampah di kali, ya, jangan sampai, karena bisa menyebabkan pencemaran air dan juga deterjen. Ini banyak sekali saya temukan anak-anak, ya, banyak sekali saya temukan bahwa minyak bekas yang sudah tidak dapat digunakan yang seharusnya dibuang, ya. Tetapi karena simple ingin mencari simpelnya, limbah minyak tersebut dibuang ke selokan air. Pada saat dibuang ke selokan air, tentu saja itu bisa mencemari air yang ada di selokan tersebut. Ya, kemudian airnya terbawa ke kali, yang menimbulkan pencemaran air. Seharusnya bagaimana? Nanti akan kita pelajari step-step bagaimana caranya mengolah limbah minyak supaya pada saat dibuang tersebut itu tidak berbahaya bagi air di lingkungan sekitar. Ada limbah industri, limbah pabrik, limbah rumah tangga, sampah, deterjen, dan bahan kimia. Maka kita budayakan anak-anak, untuk membuang sampah pada tempatnya, ya. Jangan membuang sampah sembarangan, karena hal tersebut bisa menyebabkan dampak yang bisa merugikan kita semua. Itu ya yang harus kita tanamkan. Nah, kita masih bahas tentang jenis-jenis pencemaran air. Ternyata pencemaran air tersebut ada jenis-jenisnya, ya. Di sini ada jenis-jenis pencemaran air. Nah, salah satu contohnya yaitu pencemaran mikroorganisme. Pencemaran mikroorganisme di dalam air. Mikroorganisme yang berukuran kecil. Ya, bisa bakteri,
virus, kuman penyakit, dan mikroorganisme lainnya. Nah, ini sangat berbahaya apabila mikroorganisme tersebut yang ada di dalam air masuk ke dalam tubuh kita. Masuk ke dalam tubuh kita dengan cara apa? Dengan cara kita mengkonsumsi air yang ada di lingkungan kita. Walaupun misal air sudah diolah, tetapi kalau masih ada mikroorganismenya, itu bisa menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya. Nah, biasanya jenis-jenis pencemaran mikroorganisme tersebut itu biasanya dibawa oleh sampah atau limbah rumah tangga atau limbah industri. Bisa juga dibawa oleh kotoran ternak manusia. Jadi kamu bayangkan, dulu saya pernah lihat bahwa di pertengahan ibu kota itu ada peternakan sapi tuh. Ya, di tengah ibu ada peternakan sapi. Bayangkan, kotoran sapinya tersebut itu nanti terserap tanah, kemudian pada saat hujan itu bisa mengotori air tanah yang ada di lingkungan sekitar, ya. Air tanahnya tercemar oleh kotoran-kotoran sapi. Kita tahu bahwa namanya kotoran itu pasti membawa namanya virus atau mikroorganisme. Makanya diatur bagaimana supaya peternak-peternak tersebut limbahnya tidak mencemari lingkungan air yang ada di lingkungan sekitar. Tapi pada kenyataannya masih banyak juga di pinggiran-pinggiran ibu kota itu banyak peternak-peternak, ada peternak babi. Bapak pernah lihat ada peternakan babi, ya. Itu pada saat kita lewat, ya, luar biasa baunya, ya. Ternyata baunya itu berasal dari limbah yang sudah tercemar, ya. Limbah peternakan babi itu sendiri, kotorannya terbawa atau mencemari lingkungan air yang ada di sekitar. Pada saat saya lewat waktu itu baunya luar biasa, bau sekali. Mungkin sekarang sudah ada penanganannya, ya, tapi luar biasa, ya. Itu harus diatur sebelum limbah tersebut mencemari lingkungan. Kemudian ada juga tadi jenis-jenis pencemarannya oleh mikroorganisme. Nah, sekarang oleh bahan kimia. Jadi jenis-jenis pencemaran ada dari komponen biotik dan komponen abiotik nih kalau kita bahas kemarin, ya. Jadi pencemaran oleh bahan kimia anorganik untuk tanaman, misalnya pestisida dan pupuk kimia. Nah, tadi yang kita sudah bahas, ya. Bahan kimia dalam nutrisi anorganik untuk tanaman itu bisa mencemari air, baik air tanah maupun air sungai. Itu anak-anak. Jadi dampaknya sangat luar biasa, ya, tentang pencemaran air. Jadi sumber-sumber banyak yang bisa kita lihat dari mikroorganisme dan juga dari bahan-bahan kimia. Nah, ini jenis-jenis pencemaran air yang disebabkan oleh bahan kimia organik, ya. Bahan kimia organik misalnya deterjen minyak, sabun, dan cairan pembersih lainnya. Bahan kimia lainnya dalam produk-produk pembersih yang digunakan dalam rumah tangga mengandung polutan. Polutan artinya mengandung zat-zat yang sangat berbahaya, ya, yang bisa mencemari air dan berbahaya bagi manusia. Nah, ini logam berat nih, ya. Ada jenis-jenis pencemaran air yang berasal dari logam berat. Logam berat itu apa sih? Logam berat misalnya di daerah Paprio, ya. Di daerah Paprio itu pada saat kita menggunakan air, itu airnya berasal dari air tanah, ya. Berasal dari air tanah. Nah, kemudian apabila di sekitar lingkungan rumah kita itu banyak terdapat pabrik-pabrik atau rumah sakit, itu biasanya airnya tersebut terindikasi tercemar logam-logam berat, ya. Logam-logam berat. Nah, itu apabila logam berat tersebut masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan kanker. Kanker, kenapa bisa menyebabkan kanker? Karena terjadinya mutasi sel
harusnya sel pada saat pembelahannya bisa terkendali, nah ini tidak bisa terkendali. Maka dari itu sangat berbahaya sekali penggunaan air yang tercemar logam berat, ya. Itu apabila misalnya kita menggunakan air tanah, kemudian air kita diamkan, itu bisa kelihatan endapan-endapannya tuh, ya. Apakah endapannya tersebut berbahaya atau tidak, itu nanti bisa diuji lab uji lab, ya. Yang sederhana sih bisa kita lihat apakah air itu bagus atau tidak dengan uji menggunakan kertas lakmus. Kalau pH-nya 7 berarti normal atau netral, ya. Nah, tetapi belum tentu air yang normal atau netral tersebut pH-nya itu belum tentu bisa diminum oleh kita. Maka dari itu perlu uji lab. Kemudian ini ada dampak akibat pencemaran air. Dampak tersebut yaitu yang pertama bisa menyebabkan rusaknya ekosistem di dalam air, ya. Nah, kita tahulah bahwa apabila pencemaran, bahwa air yang tercemar, ya, itu tidak mungkin dapat hidup ikan-ikan, itu saja merusak, ya. Kemudian yang kedua yaitu bisa menyebabkan penyakit. Kemudian yang ketiga, air tidak dapat dikonsumsi oleh kita. Yang keempat, menimbulkan pendangkalan sungai. Dan yang terakhir bisa menyebabkan populasi alga meningkat, ya, blooming alga. Ini blooming alga tentu saja pada saat terjadinya blooming alga, ya, atau eceng gondok lah. Kita tahu bahwa air yang tercemar deterjen pasti biasa ditumbuhi eceng gondok, ya. Eceng gondok banyak berarti eceng gondok tersebut memerlukan oksigen. Pada saat oksigennya dipakai oleh eceng gondok, maka bisa menyebabkan kematian pada ikan, atau ikan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan air yang dipenuhi oleh eceng gondok. Jadi itu anak-anak, ya, dampak dari adanya pencemaran air. Jadi minggu ini kita fokus kepada pencemaran air, ya. Mudah-mudahan materi sederhana yang bisa Pak Pru sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, ya. Pak Pru pesan, jangan kamu bosan-bosan untuk belajar, karena belajar tersebut untuk masa depan kita, untuk masa depan yang lebih baik daripada sekarang, ya. Itu saja yang bisa Pak Pru sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.